Ya, misal kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan kekasihnya Rizky 8 atau Eki 8 tahun lalu kini sedang ramai menjadi sorotan. Diduga ada kejanggalan terhadap pengungkapan kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Putri Maya Rumanti yang merupakan kuasa hukum Vina. Selamat sore Mbak Putri. Mbak Putri, kita tahu bersama bahwa baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kami di Cirebon yang menyatakan bahwa kuasa hukum dari para pelaku, para terpidana begitu ya, mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga merasakan ada kejanggalan sejak awal. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri yang sudah melihat kasus ini sejak awal, bagaimana untuk mengcounter fakta-fakta yang diungkapkan oleh mereka ini? Ya, terima kasih Mas. Selamat sore. Ya, tadi saya sempat sedikit nonton video statement dari lawyer para tersangka ya. Hmm. Eh, Kalau menurut saya sih mereka menyatakan kejanggalan sejak awal adanya penangkapan itu ya, yang dianggap bahwa klien itu tidak bersalah. Tapi itu menurut saya eh, bukan alasan ya Mas. Karena tidak mungkin Polri menetapkan tersangka sampai majelis hakim juga memvonis bersalah mereka kalau memang tidak ada bukti yang kuat. Kemudian ada bahasa tadi saya dengar mereka sudah luka-luka atau dianiaya lah oleh orang tua atau diduga orang tua. Itu menurut saya tidak pantas juga pembicaraan seperti itu, Mas. Kenapa baru sekarang sebagai lawyer mengungkapkan fakta-fakta yang tidak sesuai? Kenapa tidak 8 tahun yang lalu? Nah itu Gitu. dia, Kenapa harus Mbak Putri, diungkapkan? apakah 8 tahun juga fakta-fakta yang sama juga diungkapkankah oleh pengacara dari para pelaku ini di persidangan? Saya kurang paham, Mas, karena kami memang belum menangani saat itu. Oke. Kami tidak turut serta mendampingi waktu itu. Begitu. Baik, baik. Nah, terkait dengan saat ini kan kita ada kemudian kasusnya kan semakin semakin apa ya, banyak versi lah yang pengacara dari para terpidana sudah mengatakan demikian, kemudian juga polisi ngomongnya demikian, masih berusaha, ada 3, Hotman Paris juga kemarin bilangnya bahwa oke, ada kejanggalan. Nah, dari pandangan Anda sendiri melihatannya bagaimana? Apakah memang benar-benar ada kejanggalan dalam penanganan kasus Vina ini? Ya, kalau kita melihat dari proses 8 tahun yang tidak terungkap, tentunya pasti ada kejanggalan, Mas. Apalagi fakta-fakta tersebut didapat dari keterangan para tersangka yang saat ini sudah menjadi terpidana, yang pembuktiannya adalah unsurnya terpenuhi. Kan majelis hakim menetapkan mereka itu hukuman, memutuskan hukuman, menjatuhkan hukuman seumur hidup, 7 orang dan 1 orang 8 tahun, itu kan berarti sudah sesuai dengan alat bukti, saksi, keterangan dari pihak-pihak lain, kan begitu. Karena tidak mungkin kalau kita membahas kejanggalan, kenapa 8 tahun tidak terungkap itu tidak ada kejanggalan. Saya yakin itu ada kejanggalan, Mas. Gitu. Oke. Kenapa? Kok sulit sekali? Kan Iya, iya. didapatnya DPO itu kan hasil dari keterangan para pelaku sebelumnya. Nah, tiba-tiba keterangan itu dicabut di saat dilimpahkan ke kejaksaan untuk 3 orang tersangka lain yang tidak ditangkap. Ya tentunya janggal sekali ini, menurut kami sangat janggal. Ada apa ini? Gitu. Kalau dari Kompolnas sendiri menyatakan atau dari pihak kepolisian setidaknya melaporkan ke Kompolnas sendiri mengatakan bahwa biasanya dalam kasus-kasus seperti ini begitu, ketika kemudian sudah ada yang dipidana begitu ya, sudah ada terpidana meskipun belum semuanya dan juga ada rotasi dalam tubuh kepolisian, memang biasanya kasus-kasus ini akan apa ya, sedikit demi sedikit terabaikan begitulah. Nah, dalam pandangan Anda apakah faktor ini berperan lebih banyak atau ada dugaan-dugaan lain yang sebenarnya berperan lebih banyak terkait dengan masih buronnya 3 pelaku ini? Ya, kalau seperti itu bisa jadi apa yang dikatakan Kompolnas itu bisa jadi benar. Tapi kalau hanya alasannya karena berganti-ganti para penyidik ataupun pejabat di Polres atau di Polda, saya rasa tidak juga, Mas. Semuanya kan tergantung dari kepolisian. Kalau memang dari rekan-rekan itu berupaya untuk melakukan pencarian, saya yakin itu sudah dapat. Tidak menunggu sampai 8 tahun viral, baru akan dicari kembali gitu. Jadi Jadi kayak sengaja ditutupi aja gitu, sengaja kasus ini dibiarkan karena
Kami juga tidak saat kami interogasi keluarga almarhum, kami juga tidak mendapatkan berita atau jawaban yang memuaskan karena pihak keluarga juga sama sekali tidak diberikan informasi atau perkembangan terbaru perihal kemana 3 orang DPO tersebut. Dan DPO ini juga yang kami ketahui kan baru ditayangkan saat kemarin viral ya Mas. Jadi bukan setelah sebelum 8 tahun itu dikeluarkan, kami bukan menuduh kepolisian. Namun kalau memang para tersangka itu sudah ditetapkan DPO sudah lama, kenapa tidak disebarluaskan atau wajahnya atau sketsa wajahnya gitu. Nah, kenapa baru saat ini ketika viral baru dinaikkan nama-nama DPO tersebut? Itu Mas. Kalau Anda sendiri apa ya, kalau kita boleh berprasangka begitulah ya, lebih karena memang kelalaian dari pihak kepolisian yang tidak kemudian meneruskan kasus ini begitu pengungkapannya, atau ada apa ya, ada kekuasaan yang lebih besar yang kemudian melindungi 3 pelaku lainnya? Saya nggak boleh berasumsi juga Mas, tapi kalau kita melihat dari proses 8 tahun yang tidak terungkap, ada kemungkinan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas terjadinya permasalahan ini, tentunya mereka ada memungkinkan untuk melakukan intimidasi ataupun menutup perkara ini, karena kita tidak tahu siapa orang tua dari si 3 orang pelaku ini. Kemungkinan bisa seperti itu Mas, karena banyak berita yang tersebar di luar. Dari informasi keluarga juga mendapatkan informasi bahwa ada dugaan dari 3 orang DPO tersebut merupakan anak salah satu atau seorang pejabat yang berpengaruh di Kota Cirebon. Baik, kalau keluarga sendiri bagaimana kondisinya Bu saat ini setelah kemudian viral kembali? Apakah kemudian ada maksudnya dalam perjalanan kasus ini apakah pernah ada intimidasi yang dilaporkan atau tekanan-tekanan dari pihak lainnya? Selama kasus ini viral kembali, sebenarnya tadi juga saya dapat informasi ada yang datang, tapi bukan berarti menekan ya. Kalau ada yang intimidasi, saat itu sedang dilakukannya proses syuting hari kelima. Itu kami mendapat cerita bahwa ada 2 orang laki-laki yang mengaku intel mendatangi rumah keluarga Vina, kakaknya, menanyakan perihal kenapa kisah Vina ini diangkat menjadi sebuah film layar lebar, kemudian kenapa harus dibuka kembali gitu, karena mungkin khawatir dari mereka bahwa ini tidak baik gitu nantinya. Nah, ini yang tidak dipahami oleh keluarga Vina apa gitu, ada apa kok sampai 2 orang itu melarang untuk melanjutkan proses pembuatan film tersebut Mas. Tapi untuk saat ini belum ada yang datang lagi untuk melakukan intimidasi. Hanya tadi saya dapat informasi terakhir ada dari Propam, mungkin Propam Polda ya, yang datang ke rumah menyampaikan meminta surat pernyataan dari kakaknya Vina, bahwa statement yang disampaikan oleh kakaknya Vina perihal adanya intimidasi atau kedatangan 2 orang yang mengaku intel tersebut, mereka meminta surat pernyataan bahwa pernyataan itu adalah benar adanya. Nah, di sini yang kami tanyakan juga, mungkin ini ditonton juga ya oleh Polda Jabar. Kami juga ingin menanyakan, jikalau memang ada perihal-perihal yang menyangkut kepentingan klien kami, kan kami keluarga Vina sudah menunjuk kami selaku kuasa hukum. Jadi kami berharap sekali apapun itu tolong dikoordinasikan terlebih dahulu pada kami, supaya tidak terjadi fitnah lagi, salah duga dan lain sebagainya gitu Mas. Baik. Terima kasih Mbak Putri atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita berharap tentunya semua pihak bisa menangani kasus ini dengan cara profesional dan juga akhirnya babak baru juga akan mengarah kepada titik terang. Semua pelaku bisa tertangkap seperti yang kita harapkan. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mas.